Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil a'mal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bil ghudwi wal asal. أما بعد قال عز وجل في تنزيل العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah dengan judul berbuat kebaikan. Ayyuhal hadirun hadakumullah ila siratil mustaqim. Berbuat kebaikan kepada orang lain dan membantu orang lain dalam hal segala urusan positif, baik kepada berpangkat maupun yang melarat, baik kepada berpangkat maupun yang melarat, baik kepada yang kuasa maupun rakyat biasa. Itu merupakan cerminan seorang muslim. Dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan, sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Penguasa. Ma'asyiral muslimin hadakumullah ila siratal mustaqim. Berbuat kebaikan kepada orang lain dan membantu orang lain dalam hal segala urusan positif, baik kepada para berpangkat maupun melarat. Itu semua sarana kita untuk meningkatkan kualitas kita kepada Sang Penguasa yang Maha Perkasa. Karena semua kita sama di hadapannya. Sekalipun seorang presiden sama saja dengan pedagang pepsoden. Sekalipun seorang menteri sama saja dengan pedagang ikan teri. Sekalipun seorang gubernur sama saja dengan tukang cukur. Sekalipun seorang anggota dewan sama saya dengan tukang bangunan. Sekalipun seorang wali kota sama saya dengan pedagang batu bata. Sekalipun seorang camat sama saya dengan pedagang tomat. Bahkan sekalipun seorang lurah sama saja dengan penggarap sawah. Yang dapat membedakan itu semua hanyalah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Sang Kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berlomba-lomba dalam hal kebaikan tanpa melihat status sosial dan kapanpun kita berada. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut Allah menyuruh kita, memerintahkan kita dalam berbuat kebaikan, dalam berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dan Allah memerintahkan kita dengan kalimat perintah. Dalam bahasa Arab disebut fi'lul amr. Dan dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalilu ala khilafih. Dasar perintah tersebut wajib hukumnya kecuali ada dalil lain yang menyatakan ketidakwajibannya. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas iman kita dengan senantiasa melaksanakan amal kebaikan. Dan Allah memberitahukan kepada kita setiap amal yang kita perbuat akan mendapatkan ganjaran yang telah kita perbuat. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 47, Allah berfirman, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan barang siapa yang melaksanakan kebaikan akan diberikan ganjarannya. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Maksud ayat tersebut di atas, kita senantiasa menjadikan suri tauladan diri kita terhadap orang lain, bukan hanya sekedar uswatun hasanah, yaitu bersifat qauliyah atau perkataan, tapi menjadi qudwatus shalihah, bersifat perbuatan atau suri tauladan yang baik yang dapat dicontoh oleh halayak. Dan Allah tidak menyukai orang-orang tersebut yang hanya berbicara yang hanya layaknya Fir'aun dengan perintahnya.
Dalam Al-Quran sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu tidak mengetahui mengapa engkau memerintahkan kebaikan terhadap manusia sementara kamu lupa terhadap dirimu untuk melakukan hal itu? Wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu telah membaca firman-Ku. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak mengetahui? Maksud ayat tersebut di atas, kita senantiasa menjadi suri tauladan yang baik, bukan hanya sekedar pemerintah, tapi menjadi qudwatus shalihah, menjadi contoh dalam segi perbuatan maupun uswatun hasanah dari segi perkataan. Dan Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya apa yang kita perbuat mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan dibalas 10 kebaikan. Barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, dan tidak ada satupun yang terzalim. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu meningkatkan kualitas iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita sebagai insan pasti tidak luput dari salah dan dosa. Oleh sebab itu, kita senantiasa memikirkan dan merenungi dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah lampau, sebagai cemeti bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak menjadi orang-orang yang merugi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, yang dinukil oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, seorang ulama besar, wafat pada tahun 505 Hijriah, dalam kitabnya Minhajul Mu'min. Alamatus syaqawah arba'ah, tanda orang celaka ada 4. Yang pertama, nisyanu dzunubil madiyah wa indallahi mahfuz, melupakan semua dosa yang telah lalu sementara dosa tersebut telah tercatat dengan jelas. Yang kedua, dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqubilat amruddat, mengingat semua kebaikan yang telah lalu padahal dia tidak mengetahui apakah diterima atau ditolak. Yang ketiga, nazruhu ila fawqahu fid dunya, memandang rendah terhadap orang-orang yang cenderung hatinya terhadap dunia. Yang keempat, wa nazruhu ila man dunahu fid din, dan memandang rendah orang-orang yang hatinya dan pikirannya cenderung terhadap agama. Mudah-mudahan kita senantiasa terhindarkan dari ciri-ciri yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan kita menjadi umat dan insan yang baik dari hari ke hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak. Namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.